Saudara, Sinabung masih bergolak, puluhan ribu warga Tanah Karo masih bertahan di pengungsian meski kegelisahan menghadapi masa depan masih terbayang di benak mereka. Saudara, meski mendapatkan kebutuhan yang cukup selama mengungsi, kepastian kehidupan pasca bencana lebih dibutuhkan oleh para pengungsi. Kerisauan terhadap jaminan masa depan tentu saja akan berdampak pada psikologis pengungsi, apalagi tanpa ada kejelasan sampai kapan mereka akan berada di pengungsian. Akankah para pengungsi Sinabung ini direlokasi dalam waktu dekat agar bisa memulai kehidupan semestinya, dan apa dampak psikologis jika terlalu lama berada di pengungsian? Kami akan mendiskusikannya dengan asisten staf khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam Budianto Ontowiryo dan seorang psikolog Elizabeth Santosa. Dan kami juga mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi memberikan komentar tentang penanganan pengungsi bencana Gunung Sinabung melalui nomor telepon 02153650077 atau 53653355. Saya sapa dulu narasumber yang sudah hadir. Selamat malam Mbak Lizzie. Selamat malam juga Pak Didit ya. Selamat malam Mbak Tasya. Iya, saya ke Mbak Lizzie dulu. Mbak Lizzie, kalau kita sering mendengar atau berita-berita terakhir kemarin kita mendengar bagaimana bisa terjadi korban karena memang pengungsi itu bolak-balik masih nekat masuk ke rumah mereka yang sebenarnya sudah dinyatakan radius berbahaya. Kalau dari sisi psikologis, apa yang melatar belakangi tindakan mereka ini? Nah, biasanya kan kalau orang kalau bisa mengambil keputusan yang sebenarnya itu tidak masuk akal sehat, udah terang-terangan itu zona bahaya, tapi kok masih, itu biasanya ada keputusasaan. Keputusasaan biasanya dihasilkan kalau stres berkepanjangan dan individu tersebut merasa bahwa dia tidak punya kontrol, tidak bisa dalam arti kata punya power untuk mengatasi masalahnya, sehingga kalau itu terus-terusan terjadi itu pengambilan keputusannya juga tidak objektif lagi begitu. Kalau bisa mungkin dijabarkan kira-kira apa yang menjadi penyebab stres ketika mereka sebenarnya sudah disediakan pengungsian, sudah diberikan kebutuhan yang mendasar. Apa kira-kira Mbak yang melatar belakangi stres itu dan bagaimana pula cara mengantisipasinya? Satu, ini kan masalah bencana. Para pengungsi ini ditarik keluar dari rumahnya, ya artinya karena memang tidak aman. Di pengungsian tersebut itu kan tidak ada space. Manusia itu butuh jarak, Pak, butuh privasi. Itu numpuk semua. Dan memang ada penelitian yang mengatakan bahwa ketika kita tidak ada privacy, semua numpuk, dan ini sudah 4 bulan berlanjut, begitu. Nah, jadi kepadatan yang ada, tidak ada space juga. Terus juga saya belum tahu juga programnya di sana apa, begitu. Kalau mereka bengong atau banyak nganggurnya, anak-anak nggak sekolah, lah itu yang memicu negative thinking, itu bisa muncul. Nah, kalau negative thinking itu dibiarkan tanpa diberikan psikoedukasi, itu ibaratnya kayak penyakit kronis, kayak kanker. Makin parah dia, makin paranoid, makin trauma. Nah, kembali lagi nanti kepada individunya juga sih kalau masalah kita ngomongin trauma. Oke, Pak Didit, sudah adakah antisipasi pemerintah mengatasi problem-problem psikologis ini? Problem-problem psikologis seperti trauma ya, memang ada arahan instruksi Presiden 7 butir yang menurut kita itu sangat luar biasa dan komprehensif, artinya membantu percepatan untuk pemulihan. Oke, konkretnya Pak? Konkretnya untuk penanganan anak-anak sekolah, kemudian kegiatan para pengungsi pada sehari-hari. saat itu kan diajak ke Wamendikbud ya untuk mengakomodasi menyediakan beasiswa untuk anak SD, SMP, SMA. Beasiswa kemudian bersekolahnya di mana Pak? Nah itu, memang itu kan perlu dikoordinasikan dengan lokasi sekolah-sekolah terdekat. Karena kita melihat bahwa di Kabanjahe itu sangat memungkinkan untuk menampung segitu banyak mahasiswa untuk saat ini untuk sekolah. Artinya untuk saat ini adakah program yang diberlakukan bagi para pengungsi untuk mengatur jadwal kehidupan mereka agar tidak melamun atau tidak memikirkan hal-hal yang kemudian berujung seperti tindakan-tindakan yang kembali lagi ke rumah mereka? Memang kita perlu bersabar ya, artinya kan semua juga ini 4 bulan ini memang sudah cukup lama ya. Artinya, diakui sudah cukup lama sudah cukup lama, artinya tapi memang ini memang lagi bencana kan, dan ya harus bersabar karena kita nggak pernah tahu Merapi bisa lebih cepat kadang-kadang. Tapi ya ini memang harus dan semua ini bersama-sama kita coba mencari solusi. Oke, baik, saya akan sapa dulu penelpon yang sudah masuk di Kompas Malam. Ada dari Bekasi. Selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, dengan siapa ini Pak? Dengan Fernando Karo-Karo. Iya, silakan Pak.
Jadi saya mau ini Bu menyampaikan ya, seperti apa sih penanganan pemerintah Kabupaten Karo? Contoh seperti bupatinya itu penanganannya sampai sekarang ya, kok nggak maksimal gitu. Sampai sekarang malah nggak ada penanganan seperti bencana-bencana lain gitu loh. Anda merasanya tidak maksimal, tahu dari mana Pak Nandos? MCK Bayar. MCK Bayar, oke. Ya. Ada lagi? Ya, ini ya bupatinya mungkin kurang aktif untuk cara penanganannya gitu. Oke, Jadi baik. saya minta tolong kepada Pak Bupati Karo ya supaya bisa lebih memperhatikan yang kena bencana musibah Gunung Sinabung. Oke, baik, terima kasih Pak Hernandos dari Bekasi. Mungkin langsung dijawab Pak Didit, adakah pendampingan mungkin, apakah mungkin pejabat-pejabat daerah ini tidak berpengalaman dalam menangani bencana? Mengantisipasi apa yang sudah terjadi sebelumnya, bahwa memang akhirnya arahan Presiden bahwa komando itu dipegang oleh BNPB, Kepala BNPB dengan wakil komandonya itu Dandim di lapangan. Kemudian juga provinsi, kementerian-kementerian ikut membantu di dalam kesatuan insiden commander itu, kesatuan pengendalian lapangannya. Semua ikut bersama-sama bergotong royong untuk ikut di situ. Artinya dari kementerian ke sosial mungkin untuk masalah sosial, dari Kementerian Kesehatan tadi untuk MCK, PU bekerja sama dengan PU. Tapi MCK masih harus bayar tuh bagaimana Wah, ceritanya? memang ada yang swasta, memang ada yang di pengungsian kan ada yang ya ini kan memang sudah disiapkan. Artinya kalau kurang mungkin ada yang berbayar atau bagaimana. Oke, Saya sendiri ketika juga, ada 35.000 pengungsi yang saat ini kehilangan mata pencahariannya, 31.000 pengungsi yang saat ini kehilangan mata pencahariannya, kemudian mereka tidak tahu harus melakukan apa. Memang ada program-program seperti membuat kerajinan tangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi apa perlu juga harus membayar untuk MCK? Kebutuhan yang sangat mendasar dan sangat manusiawi sekali. pertanyaan menarik. Kami sendiri tidak mengetahui informasi detail di lapangan. Apakah itu memang hanya insidentil, ada yang berbayar atau? Tapi yang paling tidak di tempat-tempat pengungsian itu semua diupayakan untuk disiapkan. Artinya kapasitas di tempat pengungsian itu disesuaikan dengan jumlah pengungsinya. Oke, baik. Mbak Lizzie mungkin mau menambahkan, ada kritik atau ada? Kalau menurut saya apapun yang pemerintah lakukan dari baik infrastruktur, oke kita serahkan kepada yang mengetahui. Tapi kalau menurut saya yang sedikit kelupaan adalah psikoedukasinya, bahwa 4 bulan kita nggak bisa sabar, bukan nggak bisa sabar, bukan buat fasilitasnya, tapi anak butuh sekolah. Itu juga saya katakan bahwa ini bisa jadi depresi dan trauma berkepanjangan kalau mereka tidak ada program psikoedukasi yang jelas. Anak itu perlu ada stabilitas, ya enggak, stabilitas juga. Terus udah gitu juga apa tadi masalahnya MCK, oke. Kalau MCK tadi saya serahkan lagi kepada pemerintah begitu. Tapi psikoedukasi tolong untuk diperhatikan. Kita padahal punya pengalaman menangani bencana-bencana sebelumnya seperti Aceh itu tsunami. Kita melihat bagaimana sebenarnya pemerintah harusnya sudah belajar dari bencana-bencana itu. Bagaimana tidak hanya menyiapkan kebutuhan dasar, tapi juga kebutuhan trauma pasca traumanya. Betul. Apakah itu disiapkan untuk Sinabung? Ya, partisipasi masyarakat dan LSM itu juga sangat penting, masyarakat setempat ya. Saat ini menurut Pak Didit sudah dilakukan atau belum? Sudah dilakukan, dan mungkin ini kan banyak tempat-tempat pengungsian yang terpisah-pisah yang kecil-kecil ini ya, mungkin juga perlu lebih dikoordinasikan lagi. Ya. Itu yang terpenting Mbak, perlu ada koordinasi dalam penanganan psikoedukasi ini supaya memastikan bahwa semua orang yang terpenting adalah kita ini harus menyiapkan mereka ini ketika mereka dipulangkan, mereka dalam keadaan mentalnya nggak drop, mereka memang sudah positif dan sudah ready untuk menjalankan hidup yang mungkin di tempat lain, di tempat dengan adaptasi. Iya, oke, baik. Saya akan sapa lagi penelpon selanjutnya ada Pak Suryadi dari Martapura. Selamat malam Pak Suryadi. Ya. Halo. Halo. Iya, selamat malam, silakan Pak. Oke. Ya, tampaknya terputus. Kita akan break dulu sejenak, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Saudara tetaplah bersama Kompas Malam.
Saudara Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menyatakan kendala yang dihadapi Provinsi dan Kabupaten Karo dalam penanggulangan korban sinabung awalnya adalah masalah biaya. Namun ia mengaku masalah ini dapat diselesaikan dengan dibantu dana dari BNPB. Sementara terkait nasib lebih dari 30.000 pengungsi, Gatot menegaskan pemerintah provinsi masih membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan untuk proses relokasi warga. Berikut cuplikan wawancara kami dalam program Kompas Petang. Tugas kami pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam hal ini adalah mempersiapkan lahan untuk relokasi mereka. Tentu sebelum di zona mereka pada posisi masih tidak aman, mereka masih berada di penampungan. Tetapi penampungan yang kurang lebih 42 titik itu, yang masyarakatnya berada di lebih dari 5 kilometer, kemarin sudah ada kebijakan untuk pemulangan ke kampung berjumlah 16 desa yang kurang lebih 4.600 KK atau kurang lebih 13.800 jiwa. Baik. Inilah yang akan kemudian pemulangan, di mana pada waktu pemulangan itu tentu mereka harus membersihkan rumah, membersihkan pekarangan. Mereka membersihkan pekarangan sendiri. Pak Gubernur, satu pertanyaan terakhir mereka singkat saja mendapatkan jawabannya cash Pak forward. Gubernur. Relokasi ini butuh waktu berapa lama? Relokasi itu adalah pertama kami tugas provinsi akan melakukan sosialisasi kepada 5 desa itu, mempersiapkan lahan, dan kemudian di bawah koordinasi BNPB, Kementerian PU yang nanti kemudian akan membangunkan rumah bagi mereka. Berapa waktunya? Kalau waktunya tentu berikan kami dengan provinsi dan kabupaten segera akan mensosialisasikan itu. Insya Allah dalam 1 semester, kalau kemudian 2 bulan ini kami bisa sosialisasikan secara masif dan mereka menerima pelaksanaan pembangunan rumahnya itu dalam waktu 4 bulan. Kemarin terakhir rapat kami, Kementerian PU akan siap untuk 4 bulan. Ya, saudara, sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya akan langsung sapa penelpon pada malam hari ini. Ada Billy Tarigan dari Karo, Sumatera Utara. Selamat malam, Pak Billy. Selamat malam, Mbak. Iya, silakan, Pak. Di sini saya mau nanya kepada Bapak staf yang dari Presiden itu. Iya. Kan kemarin Pak Presiden datang ke sini, katanya di dalam solusi yang dikasihnya itu dia menawarkan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa. Nah, yang ingin saya tanyakan, penyaluran beasiswanya itu bagaimana dan melalui apa gitu? Dan bila perlu, tolong kasih kejelasan kapan kira-kira beasiswanya itu disalurkan. Soalnya kan ini saya mahasiswa udah mau masuk semester genap, jadi udah mau bayar uang kuliah juga gitu. Terus yang kedua, saya mau naik ke Ibu Psikologi Elizabeth itu, benar yang Ibu bilang, soalnya semakin lama di pengungsian, tingkat negatif thinking orang itu semakin tinggi. Begitupun pengungsi-pengungsi di sini semakin banyak yang sensitif gitu, saling tidak enak hati. Terus kira-kira saya mau menyarankan kepada BNPB atau pemerintah lainnya supaya diadakan sosiolog edukasi itu supaya antara pengungsi tidak ada antara pengungsi itu komunikasinya lancar dan pengungsinya juga dikasih pelajaran, maksudnya dikasih edukasi supaya tidak ada lagi yang ke zona bahaya itu, soalnya itu sangat bahaya menurut saya, Mbak, gitu. Oke, Pak Billy, Mas Billy, kalau boleh tahu, Anda termasuk salah satu pengungsi? Iya, saya dari Desa Brastepu, Mbak. Oke, sudah berapa bulan mengungsi? Orang tua saya sudah 4 bulan, cuman saya kebetulan kuliah di Bandung, ini lagi liburan, Mbak. Oke, jadi keluarga Anda tuh siapa saja yang mengungsi, berapa banyak yang saat ini dalam pengungsian? Kalau keluarga saya itu cuma ayah dan ibu saya. Tapi saya masih punya banyak saudara kan di sini. Ada saudara dari ayah itu semuanya mengungsi di Kabanjaya, Mbak. Dan apa keluhan mereka di pengungsian? Keluhan sebenarnya kalau untuk fasilitas mungkin mereka nggak mengeluh ya. Mungkin mereka orangnya cukup bersyukur. Tapi mungkin karena semakin lama di pengungsian itu ya tingkat stres mereka itu ya semakin tinggi. Kadang kayak mak tua saya, mak tengah saya itu ya kayak kelihatan stres gitu, Mbak.
Oke, rumah Anda sendiri posisinya ada di radius berapa dan apakah nantinya diperbolehkan kembali? Rumah saya tuh di radius 4,5 kilometer. Oke, baik. Terima kasih Mas Billy Tarigan untuk informasinya. Langsung saja mungkin dijawab masalah beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa itu kapan dan bagaimana pendistribusiannya? Iya, begitu ada instruksi Presiden 7 butir itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempersiapkan pendataan berapa banyak. Saat ini sudah selesai pendataannya? Seharusnya sudah, karena sudah seminggu lalu ke 2 minggu yang Artinya lalu. semua yang terdata berada di pengungsian berhak mendapatkan beasiswa? Ya, termasuk yang nanti akan direlokasi ya. Itu kan ada yang sifatnya sementara dan sifatnya lebih permanen ya. Oke. Meskipun misalnya bersekolahnya di luar seperti Mas Billy Tarigan, bersekolah di Bandung, tetapi keluarga yang mendukung, mensupport Mas Billy itu menjadi korban pengungsi. Pertanyaan bagus, itu akan kita sampaikan kepada kementerian. Anda tidak tahu jawabannya? Iya, karena biar bagaimanapun prioritas tetap untuk yang berada di lokasi yang terpaksa harus tidak mampu melanjutkan pendidikan di tempat yang sama gitu kan. Gitu. Kemudian tadi mengenai trauma juga perlu kita tambahkan bahwa Kementerian Sosial perlu, tadi masukan yang baik dari Bu Elizabeth bahwa perlu berpartner dengan asosiasi-asosiasi yang lebih memahami tentang psikologis. Karena kita tahu di kepolisian ada divisi untuk trauma, juga Kementerian Sosial mungkin kurang ya, tapi kita lihat di daerah-daerah juga banyak yang mampu asosiasi-asosiasi itu untuk berkolaborasi, bekerja sama, membantu, berkontribusi untuk. Oke, Mbak Lizzie, kalau boleh kasih masukan kepada pemerintah karena saat ini memang belum ada apapun yang dilakukan untuk memulihkan trauma yang mungkin saat ini dianggap tidak ada trauma itu karena memang sudah menjadi sesuatu yang rutin sudah 4 bulan berjalan. Mulai dari mana pemerintah ketika memang harus memperbaiki atau memulihkan rasa pasca trauma bagi para pengungsi? Oke, kalau kita ngomongin tentang psikologis, yang mungkin bisa saya sarankan adalah bekerja sama dengan asosiasi. LSM boleh banyak, tapi seperti kejadian waktu di Aceh dulu, itu semuanya mereka kerja semua organisasi sendiri. Jadi tidak terkoordinir. Jadi pemerintah pusat harus tunjuk gitu. Apakah mungkin itu dari Kementerian Sosial, ya. Misalnya dengan Asosiasi Psikologis HIMSI yang berkoordinasi. Jadi programnya itu enggak 30.000 itu kan banyak. Ya enggak. Itu harus dibikin sekomprehensif mungkin. Dan itu golongannya beda-beda. Untuk anak psikoedukasinya beda, untuk orang tua beda, apakah nanti dia group sharing, apakah nanti dia metode bermain, itu semuanya bisa, tapi koordinasinya cuma satu pintu aja, jangan masing-masing. Baik, masih ada satu penelpon terakhir, Parlin Ginting. Selamat malam Pak Parlin. Iya, selamat malam Bu. Silahkan singkat saja Pak, waktunya terbatas. Ini cuman kita menyampaikan Bu, janganlah janji-janji terus, kasihanlah masyarakat di Sinabung, orang tuh menderita anak-anak. Cepatnya lah Bu, terima kasih. Baik, langsung saja Pak Didit. Ya, memang tadi kita sudah mendengar sendiri bahwa koordinasi untuk infrastruktur ya dari Pak Gatot Gubernur Sumatera Utara sudah menyampaikan sudah berupaya lebih cepat. Tapi memang setelah sosialisasi 12 mungkin yang diinginkan oleh para pengungsi adalah penjabaran seperti apa strategi pemerintah dan target-target akan misalnya relokasi, kapan relokasi akan terwujud, kapan rumah itu akan dibangun, kapan mereka boleh menempati rumah itu, apakah ada roadmap seperti itu? Koordinasi dengan Kementerian PU itu sangat penting karena kan yang akan membangun dari Kementerian PU itu 4 bulan tadi itu. 4 bulan itu berarti belum dibangun. Tapi sudah selesai. Sudah dibangun. Sudah selesai dibangun. Artinya kita tetap belum tahu letusan Sinabung ini sampai berapa lama. Kita tidak pernah tahu bahwa dulu Galunggung pernah meletus tahun 81 itu sampai 1 tahun. Oke. Cukup lama, iya. Tetapi harusnya tidak tergantung dengan letusan. Betul. Program relokasi kan bisa berjalan dengan sendirinya. Betul, iya. Dan itu kan memang sudah diupayakan dipercepat oleh provinsi karena tadi ada keluhan bahwa dari Pak Bupatinya kok kurang aktif gitu. Sudah diambil alih oleh provinsi. Oke. Ya, jadi memang ya disampaikan aja, masukan aja kepada penerima, ayo dong dipercepat dong supaya bisa lebih cepat. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, kita tunggu nanti bagaimana realisasinya dari pemerintah, Pak Didit dan Mbak Lizzie. Terima kasih untuk waktunya di Kompas Malam. Saudara, tetaplah bersama Kompas Malam, kami masih akan kembali dengan informasi Komisi Pemilihan Umum dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK hari ini menandatangani MOU terkait pengawasan dana kampanye. Kompas Malam akan kembali saat lagi.